bersabar atas penyakit ini, maka pahalanya tanpa batas. Ya kan? Maka pahalanya tanpa batas. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar, ganjarannya tanpa hisab. Ganjarannya tanpa hisab. Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada hal yang menjadikan seseorang bersabar adalah dia mengingat-ingat bagaimana pahala yang besar atas sabar apabila ia mendapatkan musibah. Salah satu pahala yang besar adalah yaitu diampuni dosanya. Diampuni dosanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ma yazalul bala bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'atun. Masih saja musibah menimpa seorang lelaki beriman dan seorang perempuan beriman, baik itu musibah pada dirinya dengan penyakit, dengan kekurangan, dengan kesulitan, atau pada hartanya dengan kemiskinan, dengan hutang, atau pada anaknya, disakitkan anaknya, diwafatkan anaknya, sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki satu kesalahan pun, satu dosa pun. Ini niscaya tidak ada yang tidak mau untuk mendapatkan seperti ini. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hal yang membuat kita senantiasa bersabar adalah orang yang bersabar berarti diinginkan oleh Allah kebaikan atasnya. Maka ketika ada pasien COVID-19, maka hendaklah dia bersabar. Berarti itu adalah tanda Allah menginginkan darinya pahala. Menginginkan darinya pahala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan agama untuknya. Di dalam riwayat yang lain, yusib minhu, barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Ini subhanallah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan musibah kepadanya. Jadi orang yang bersabar diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dalil yang sebagai tambahan bagi orang-orang yang terkena musibah. Tadi saya katakan kan bahwa orang yang terkena musibah dia berarti dihapuskan dosanya. Tambahan dalilnya biar tambah semangat untuk bersabar adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta asy-syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang mukmin tertimpa rasa letih, rasa capek,
gelisah, sedih, sampai gangguan, sampai rasa galau, sampai duri yang menancap pada dirinya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengannya. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan kesalahan-kesalahannya dengannya. Nah, ini kan keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh orang-orang yang bersabar atas musibah yang dia dapatkan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat pertama. Jadi saya pesan dalam kajian ini bersabar ya. Karena nasihatnya banyak ya, nasihatnya banyak. Nasihat yang pertama yaitu bersabar. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi nih kalau seandainya kita mengambil pendapat bahwa COVID-19 adalah sejenis dengan penyakit yang mewabah, yang apabila seseorang terkena padanya, dan ini difatwakan oleh para ulama, yang apabila seseorang terkena padanya maka dia dianggap orang yang terkena penyakit ta'un, dan siapa yang meninggal di atasnya maka dia mati syahid. Ya, coba perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemudian juga Imam Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un. Maka Rasulullah SAW bersabda, annahu kana azaban yab'athuhu Allah ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit ta'un adalah siksa yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyakit tersebut kasih sayang, rahmat untuk orang-orang yang beriman. Falaisa min 'abdin yaqa'u fit ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Maka tidaklah seorang hamba terjadi ta'un lalu dia diam di daerahnya dalam keadaan bersabar, berharap pahala, maka dan dia meyakini bahwa tidaklah seseorang tertimpa kecuali atas apa yang sudah dituliskan untuknya, melainkan dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Di sini lihat, bahkan Rasulullah SAW tidak menyebutkan orang itu mati. Orang yang terkonfirmasi penyakit ta'un, kemudian dia bersabar dan berharap pahala, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Meskipun orang tersebut tidak mati. Maka saya katakan kepada para pasien sekarang yang terkonfirmasi positif COVID-19, tersenyumlah atas pahala yang besar ini. Kemudian yang sudah sembuh, maka bersyukurlah kepada Allah. Anda sudah mendapatkan pahala, ganjaran pahala orang yang mati syahid. Ini sangat luar biasa para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah nasihat yang pertama. Nasihat pertama agak panjang. Nasihat yang kedua yaitu ketika seseorang terkonfirmasi penyakit COVID-19, maka jangan dia minta kematian. Tidak boleh dia minta kematian. Ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih, yang artinya janganlah seseorang berangan-angan untuk mati
karena musibah yang dia dapatkan. Ya, janganlah seseorang berangan-angan untuk mati karena musibah yang dia dapatkan. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau seandainya dia sudah tidak sanggup untuk merasakan itu, maka falyaqul, hendaklah dia mengucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kana al-wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika hidup ini baik untukku, dan wafatkan aku jika wafat itu lebih baik untukku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para ikhwah, ini adab sangat agung. Apabila seseorang tertimpa musibah, terkonfirmasi positif COVID-19, maka jangan berangan-angan mati. Kecuali kalau sudah tidak sanggup sama sekali, maka silahkan. Tetapi dengan doa yang kita ucapkan tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya agar minta kesehatan, bukan bahkan minta kematian karena tidak sanggup mendapatkan musibah. Ya, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abbas bin Abdul Muttalib, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh beliau, "Ya Rasulullah, allimni syai'an as'alullah ta'ala." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doa. Ajarkan aku doa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salillahal afiyah." Mintalah kepada Allah afiyah. Afiyah itu kesehatan dan juga keselamatan. Kesehatan dan juga keselamatan. Famakathtu ayyaman thumma ji'tu faqultu ya Rasulullah alimni syai'an as'alullah. Lalu aku pun sesudah mendapatkan doa tersebut, aku berdiam beberapa hari. Kemudian setelah itu aku temui lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, berikan aku doa agar aku bisa mengamalkan doa tersebut dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Ya Abbas, ya amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah." Wahai Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada Allah afiyah di dunia dan di akhirat. Afiyah itu keselamatan, kesehatan, ya. Jadi tidak diperbolehkan kita untuk meminta bala, meminta musibah apabila seseorang sudah terkonfirmasi COVID-19, kecuali tadi kalau seandainya dia dalam keadaan sangat-sangat sudah tidak kuat, maka dia boleh berdoa dengan doa yang saya ucapkan tadi. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, selanjutnya adalah nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga ini berkaitan dengan keimanan dan akidah. Kita harus meyakini bahwasanya apa yang terjadi pada diri seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini semua adalah takdir Allah, ketentuan Allah yang berlaku, yang sudah tertulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 49, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya setiap sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Telah kami ciptakan dengan takdirnya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang harus meyakini ini dan mengimani dengan takdir, maka itu akan membuat ringan perasaannya.
membuat ringan perasaannya. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa annaka in mutta ala ghairi hadza dakhalatin nar. Allahu akbar. Ketahuilah bahwa musibah yang menimpamu tidak akan pernah meleset darimu karena memang sudah takdirnya, ya. Kemudian dan apa yang belum tertimpa padamu maka tidak akan pernah menimpamu karena memang belum takdirnya. Dan sesungguhnya engkau jika mati di atas keyakinan selain ini maka engkau akan masuk ke dalam neraka. Jika engkau mati di atas keyakinan selain ini, maka engkau akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang kalau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, maka dia ringan menghadapi musibah tersebut. Karena orang beriman kepada takdir itu kan melalui 4 perkara. Yang pertama, meyakini Allah Maha mengetahui baik yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana kalau terjadinya, maka niscaya dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang pertama. Yang kedua, orang yang meyakini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dia harus meyakini bahwasanya dengan ilmu tersebut Allah menuliskan takdir 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 2. Yang ketiga yaitu segala apa yang terjadi di dalam dunia ini, di alam semesta ini tidak lepas dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-ilmu wal kitabatu wal masyiah wal khalq. Diilmui oleh Allah takdir tersebut, kemudian dituliskan oleh Allah di dalam kitab Lauhul Mahfuz, kemudian dikehendaki oleh Allah memang terjadinya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Poin yang keempat, nasihat bagi pasien positif COVID-19, yaitu hendaklah dia menjauhi maksiat. Hendaklah dia menjauhi maksiat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang yang menjaganya. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Ya gulam, ihfazillah yahfazka." Wahai gulam, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maka siapa yang ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia menjaga Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan menjaga Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang mentaati Allah, menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mentaati Allah dan menjauhi maksiat-maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, saya ada cerita menarik. Saya punya kawan yang sering juga ngaji, duduk di pengajian kalau saya lagi ke Jabodetabek. Beliau seorang dokter. Beliau berdomisili di Bekasi. Dan beliau bercerita
mulai dari bulan Januari 2020 sampai sekarang sudah hampir 300 pasien COVID-19 beliau dapati. Dan beliau walhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang. Dan salah satu hal yang menarik beliau sampaikan adalah hadis ini, baik kepada diri beliau ataupun kepada pasien-pasiennya, bahwasanya siapa saja yang terkena penyakit positif COVID-19, maka hendaklah dia lebih bertakwa kepada Allah. Karena ini janji Rasulullah SAW. Ihfazillah yahfazka. Dan Rasulullah SAW bersabda itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang menjaga Allah, niscaya Allah akan menjaga. Dan di situ yahfazka, Allah menjagamu selalu. Yahfazka adalah fi'il mudhari' majzum, kata kerja yang sedang terjadi. Kata kerja yang sedang terjadi. Artinya niscaya Allah selalu menjagamu. Maka beliau nasihatkan, sampaikan Ustadz, kalau seandainya Ustadz lagi ceramah, sampaikan bahwasanya salah satu tindakan yang paling efektif untuk kuratif penanganan penyakit COVID-19 adalah lebih bertakwa kepada Allah. Dan itu memang ditunjuki dalam hadis-hadis Rasul, ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul. Allah berfirman, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan untuknya jalan keluar. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka niscaya Allah akan menjagamu. Maka beliau bercerita, saya pun Ustaz, ketika mendapati pasien COVID-19 di daerah yang ke tempat praktek saya, maka saya nasihatkan itu untuk diri saya pribadi. Benar-benar bertakwa. Kalau seandainya pasiennya ada pasien perempuan, maka dia harus datang dengan suaminya. Kemudian saya harus menundukkan pandangan, tidak melihat walau sekilas pun. Kemudian saya tidak memegangnya. Kemudian kalau seandainya saya batal wudu, saya harus berwudu. Kemudian sholat 2 rakaat baru saya menangani pasien tersebut. Walhamdulillah sampai sekarang Ustadz, kata beliau, tidak ada saya terkonfirmasi positif COVID-19. Dan beliau mempunyai adik di beberapa rumah sakit, di rumah sakit rujukan di Jabodetabek. Dan juga kakak, mempunyai kakak sebagai dokter di rumah sakit rujukan di Jabodetabek, bahkan rujukan pertama. Maka kakak beliau pernah positif COVID-19 kemudian sembuh. Adik beliau juga pernah positif COVID-19 kemudian sembuh. Salah satu nasihat yang beliau ajarkan kepada kakak dan adik, bahwa mungkin APD, hazmat itu bisa tembus dengan oleh COVID, oleh virus SARS-2. Akan tetapi jika Allah Subhanahu wa taala yang menjaga, maka niscaya tidak akan pernah tembus. Maka saya nasihatkan, jauhi maksiat dan sedikit kepada real keadaan yang terjadi di tengah orang-orang yang sebagian yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah, yaitu demi untuk meningkatkan imun katanya, maka pasien-pasien diajak untuk melakukan joget bersama dengan aplikasi yang sekarang lagi booming di tengah masyarakat. Ya, maka ini sangat menyedihkan. Kenapa? Karena terkumpul di dalamnya beberapa maksiat. Yang pertama, mendengar musik. Yang kedua, menampakkan aurat. Yang ketiga, bertabarruj di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya.
dan seterusnya. Maka beliau menasihatkan, sampaikan Ustadz kepada kaum muslimin jika Ustadz lagi ceramah. Ini saya sedang sampaikan bahwa salah satu tindakan kuratif yang paling efektif untuk menghadapi penyakit COVID-19 adalah dengan bertakwa kepada Allah, tidak bermaksiat. Takwa gampangannya adalah mengerjakan perintah di atas petunjuk Allah, menjauhi larangan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bertakwa, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertakwa, semakin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati, hafizakumullah taala. Kemudian beliau juga menyebutkan, dan ini salah satu nasihat yang keberapa ini? Yang pertama tadi bersabar, kemudian yang kedua yang kedua adalah tidak memohon penyakit ataupun kehancuran atau kematian. Yang ketiga, beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akan meringankan penyakit. Yang keempat yaitu menjauhi maksiat. Ya. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Kemudian yang kelima, ini masih pesan dokter tersebut. Dan dokter tersebut berpesan khusus. Yang kelima adalah seseorang meruqyah dirinya. Meruqyah dirinya. Dan ada cerita yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dokter ini, beliau dari mulai Januari dapatkan pasien sampai sekarang. Dan setiap kali dites swab, kemudian sebelumnya adalah tes tes rapid, kemudian tes swab, maka tes swab 2 kali negatif. Selalu seperti itu setiap bulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh tenaga medis. Salah satu yang paling akurat, tindakan kuratif adalah zikir pagi dan sore, Ustadz, kata beliau. Di samping tadi benar-benar bertakwa, ya, benar-benar bertakwa, sebagaimana sudah disebutkan tadi, menjauhi maksiat, walaupun terutama saat sendirian. Ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya sering mengatakan bahwa handphone kita, jenggot kita, cadar kita tidak menjamin seseorang selamat dari bermaksiat saat sendirian, terutama di zaman sekarang. Ini hati-hati. Cadar, jenggot tidak menjamin seseorang bermaksiat selamat dari bermaksiat saat sendirian. Maka harus benar-benar bertakwa, Ustadz, kata beliau. Tidak boleh tidak bertakwa. Karena dengan takwa Allah akan menjaga. Dengan takwa Allah akan menjaga. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan menjagamu. Ya. Dan ini saya sebutkan, padahal dalilnya memang sudah kita ketahui, tapi saya ceritakan dari kejadian nyata seorang dokter yang masih hidup sampai sekarang. Dan bahkan beliau bercerita bahwa sekarang beliau terkadang mengumpulkan para dokter untuk menasihati akan hal ini. Bolehlah memakai masker, hazmat, APD yang lengkap segala macam. Akan tetapi jika Allah berkehendak maka akan terjadi. Maka yang paling utama adalah penjagaan diri dengan cara menjaga Allah. Maka niscaya Allah akan menjaga. Dan bukan sekali saja menjaga, selalu menjaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima yaitu nasihatnya adalah hendaklah seseorang meruqyah dirinya ketika dia sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Ruqyah yang paling istimewa adalah yaitu membaca zikir pagi dan sore.
Dan antum kalau perhatikan zikir pagi dan sore, ini juga beliau sampaikan kepada para dokter, karena para dokter heran. Beliau mengobati pasien sampai sekarang, walhamdulillah Allah menjaga beliau. Sehingga para dokter tersebut bertanya, apa amalannya? Maka beliau kasih zikir pagi. Entah itu tulisannya Ustaz Yazid atau tulisannya Ustaz Firanda yang lebih ringan, ya, kasih. Sehingga benar-benar dibaca. Dan di dalam zikir pagi dan sore itu kan terdapat penjagaan-penjagaan. Seperti misalkan pembacaan ayat kursi. Kemudian pembacaan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Kemudian pembacaan A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca man nazala manzilan, barang siapa yang dia singgah di sebuah tempat, ya, kemudian dia mengucapkan A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna dari keburukan yang tercipta. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Hadis riwayat Muslim. Tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya sampai dia kembali dari tempat tersebut. Nah, ini tanamkan di dalam hati. Bahkan beliau mengatakan, saya itu kadang Ustaz, mohon ini sampaikan Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi amal saleh kita bersama. Kadang berzikir sambil menangis. Kenapa? Karena benar-benar ingin meyakinkan di dalam hati bahwa apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini benar-benar manjur. Ingin meyakinkan dalam hati. Kadang kan sebagian orang cuma berzikir hanya sebatas lisan, la yujawizu taraqiyah. Tidak masuk ke dalam tenggorokan mereka, tidak melewati tenggorokan mereka, cuma di lisan, apalagi sampai hati tidak masuk. Nah, tanamkan hadis ini. Siapa yang turun di sebuah tempat, maka dia akan kemudian dia membaca A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, tidak akan ada sesuatu apapun yang membahayakannya. Maka saya nasihatkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terutama pasien COVID-19, jangan lupa zikir pagi dan zikir sore. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang barang siapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, maka lam tusibhu faj'atu bala hatta yusbih. Wa man qala hina yusbih 3 marrat lam tusibhu faj'atu bala hatta yumsi. Siapa yang membaca tadi sebanyak 3 kali di sore hari, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, tidak akan ada musibah mendadak yang menimpanya. Mungkin kita nggak tahu, kadang-kadang seseorang mungkin dekat-dekat dengan seorang OTG, bahasa istilah kesehatan atau Kementerian Kesehatan dahulu, ya, orang tanpa gejala, kita nggak tahu kan, kena aja, maka lam tusibhu faj'atu bala, itu tanamkan di dalam hati, ya, tanamkan di dalam hati, tidak akan menimpanya musibah yang mendadak. Siapa yang membacanya di sore hari sampai pagi, 3 kali dibaca. Jika dibaca pagi hari 3 kali, maka tidak akan ada musibah mendadak yang menimpanya sampai sore hari. Nah, tanamkan itu dalam hati dan yakinkan itu. Belum lagi ayat kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a ayatal kursi," barang siapa yang membaca ayat kursi, "la yazalu 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitanun abada."
masih saja ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaganya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ada la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membacanya sebanyak 100 kali, 100 kali. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kutiba lahu kana lahu ka'adli raqabah min waladi Ismail. Seakan-akan dia memerdekakan satu budak dari keturunan Nabi Ismail. Wa kutiba lahu biha asyru hasanat. Dituliskan untuknya 10 kebaikan. Wa hutta anhu biha asyru sayyi'at. Dan dihapuskan dosanya 10 dosa. Wa rufi'at lahu biha asyru darajat. Diangkat derajatnya 10 derajat. Nah ini dia. Wa kana fi hirzin minasyaitan hatta yumsi. Kalau dia membacanya di pagi hari, maka dia akan dijaga dari syaitan sampai sore. Wa idza amsa mithla dzalik hatta yusbih. Kalau seandainya dia baca di sore hari, maka dia akan mendapatkan seperti itu sampai pagi. Ini subhanallah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di dalam doa-doa dari bacaan zikir pagi, zikir sore ada Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Ya Allah, berikanlah afiah, kesehatan dan keselamatan di dalam tubuh kita, di dalam pendengaran kita, penglihatan kita. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Begitu juga bacaan saat zikir pagi, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah, al-afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina wahfazna min baini aydina wa min khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina. Yang artinya, ya Allah, kami memohon kepada Engkau al-afiyah. Saya bacakan, ya Allah, kami memohon kepada Engkau afiyah, kesehatan di dunia dan di akhirat. Kemudian kami memohon kepada Engkau, Allahumma inna nas'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah, Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah, pemaafan dari dosa dan keselamatan dan kesehatan pada tubuh, di dalam agama kita, di dalam harta kita, di dalam keluarga kita. Ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dan tutupilah aurat kami dan jagalah keadaan kami dan jagalah kami dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas. Dan aku berlindung dengan keagungan-Mu ya Allah untuk dimatikan dari bawah kami. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana indahnya zikir pagi. Itu yang kelima. Ya. Kemudian nasihat yang keenam, agar seseorang senantiasa menjaga perasaannya antara rasa harap dan rasa takut. Berharap kepada Allah agar diampuni dosa, dan takut tidak diampuni dosa. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa dan takut tidak diampuni dosa. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadisnya sangat mengena sekali ya. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syab wa huwa fil maut. Bahwa Nabi Muhammad SAW menjenguk
seorang pemuda dalam keadaan dia sedang sakit keras menjelang kematiannya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati dirimu? Maka pemuda tersebut mengatakan, "Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dzunubi." Aku berharap rahmat dari Allah, wahai Rasulullah. Dan aku khawatir dosa-dosaku. Lihat subhanallah. Dua hal ini. Berharap rahmat Allah dan khawatir dosa-dosa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La yaztami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf." Tidaklah terkumpul dua perkara di dalam hati seorang hamba dalam keadaan seperti ini, melainkan Allah akan memberikan apa yang dia harapkan dan Allah akan memberikan keamanan dari apa yang dia khawatirkan. Subhanallah. Ya. Ini nasihat yang keenam, agar seseorang saat terkonfirmasi positif COVID-19 maka dia di antara rasa harap rahmat Allah, rasa takut siksa Allah, di antara itu. Ya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang ketujuh adalah tidak menasabkan, menyandangkan keburukan yang dia dapatkan kepada Allah. Ah, ini gara-gara Allah ini. Kenapa sih nggak diangkat? Nggak boleh itu. Penyakit COVID-19 ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dinasabkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya beliau di dalam salat malam beliau membaca doa istiftah. Salah satu lafal doa istiftah saat salat malam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasyarru laisa ilaik." Dan keburukan tidak kepadamu. Maksudnya, seseorang yang terkonfirmasi COVID-19, maka dia mungkin merasakan keburukan. Sesak nafas, lemah badan, sebagaimana yang saya dapati, tidak semangat untuk makan. Ya, dia mungkin merasakan keburukan, tapi keburukan tersebut jangan dia sandangkan, jangan dia sandarkan kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang Allah takdirkan, yang dirasakan manusia keburukan sepenuhnya tidak keburukan, tidak 100% keburukan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila seorang hamba tertimpa penyakit COVID-19, oke, dia merasakan keburukan. Ya. Mungkin bahkan sampai kepada kematian. Tetapi bukankah takdir tersebut akhirnya baik bagi dia? Diampuni dosanya, diangkat derajatnya. Ya, kalau dia bersabar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-8? Betul? Ya. Yang ke-8, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya dia memuji Allah. Sering-sering puji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhib alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa idza ra'a ma yakrah alhamdulillah ala kulli hal." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika melihat sesuatu yang dia cintai, maka beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengannya seseorang segala macam amal saleh, ya, segala macam amal saleh sempurna.
Segala macam amal saleh sempurna. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Taib. Sebentar. Taib, pada ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza ra'a ma yakrah qala alhamdulillah ala kulli hal. Dan apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, maka beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Maka ini amalan kalau seandainya seseorang yang terkonfirmasi positif COVID-19, mudah-mudahan kita seluruhnya dijauhkan dari penyakit tersebut, maka dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau ditanya bagaimana keadaannya, alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu, ya. Dan ada cerita menarik, mungkin cerita ini sudah sering diceritakan oleh para ustadz. Cerita ini mungkin sudah sering diceritakan oleh para ustadz, yaitu cerita Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Dan saya pernah nonton seorang ustadz salafi, dia mengatakan Abu Qilabah adalah seorang sahabat Nabi. Ini keliru. Abu Qilabah itu seorang tabi'i, ya, beliau muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi saya ingin ingatkan, kadang-kadang kemasyhuran tidak menjadikan semua yang diucapkan benar. Paham ya? Kadang-kadang ada beberapa orang yang kadang masyhur, kemudian dia menyebutkan beberapa cerita-cerita Nabi, ternyata ceritanya itu aneh-aneh gitu. Kita belum dapati di dalam cerita-cerita yang sahih, entah itu beliau dapatnya dari mana atau saya tidak paham juga, ya. Nah, ahibati hafizakumullah taala, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, Abu Qilabah rahimahullah, beliau seorang yang tangannya buntung, kakinya buntung, matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya. Dalam keadaan seperti itu masih bisa mengucapkan Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alaihi wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdhila. Yang artinya, ya Allah, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku, dan atas apa saja yang Engkau lebihkan aku dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Nah ini para ikhwah, lihat, bagi siapa yang sekarang mungkin terkonfirmasi positif COVID-19 tapi badannya sehat, ya, kemudian mungkin dia cuma merasakan hengal pada nafas, lemah, maka bandingkan dengan keadaan dia dengan keadaan Abu Qilabah, Abdullah bin Zaid al-Jarmi, seorang tabi'i yang disebutkan kisahnya tadi di dalam kitab As-Siqat yang ditulis oleh Imam Ibnu Hibban rahimahullahu ta'ala. Jadi sering-sering mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, ya. Nah. Kemudian yang kesembilan, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seseorang hendaknya ketika dia tertimpa positif COVID-19 selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu dalam hati. Baik. Ini pasti baik. Ini pasti baik. Pasti ada hikmah kebaikan. Pasti. Terus seperti tanamkan dalam hati. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggalnya
sebelum meninggal 3 hari beliau bersabda, jangan sekali-kali seorang di antara kalian mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka, berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan sangkaan hambaku terhadapku. In dhanna bi khairan falah wa in dhanna bi syarr falah. Kalau ia menyangkaku baik, maka baginya kebaikan tersebut. Maka jika ia menyangkaku buruk, maka baginya keburukan tersebut. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk nasihat untuk seseorang yang terkonfirmasi COVID-19 adalah hendaknya dia melakukan pengobatan. Pengobatan di sini ada 2 macam. Pengobatan syar'i dan pengobatan medis. Dua-duanya dia lakukan. Ya, pengobatan syar'i yaitu dengan meruqyah. Contohnya misalkan nafas sedang terhengal, maka dia meletakkan tangannya pada dadanya. Kemudian dia mengucapkan bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dia mengucapkan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, sebanyak 7 kali. Bismillahnya 3 kali, kemudian mengucapkan a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepadamu, aku berlindung dengan Allah, kepada Allah dan kepada kekuasaan Allah dari keburukan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan. Ya, ini hadis disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Nabi Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Annahu syaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waja'an yajiduhu fi jasadihi mundu aslam. Bahwa beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan aduan beliau adalah semenjak beliau masuk Islam, beliau mendapati rasa sakit pada salah satu dari anggota tubuhnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul 7 marrat a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir." Dan ucapkanlah bismillah sebanyak 3 kali, dan ucapkanlah sebanyak 7 kali a'udzu billah, aku berlindung dengan Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadir, dari keburukan apa yang aku dapati dan aku khawatirkan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bisa membaca ruqyah-ruqyah yang lain, di antaranya sering-sering membaca surat Al-Fatihah. Ya, kemudian juga di antaranya sering-sering membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kemudian ditambah boleh qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Rasulullah SAW bersabda, ma ta'awwadza muta'awwidzun bimithlihinna. Tidak ada orang yang meminta perlindungan yang paling kuat dibandingkan dengan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, kemudian juga membaca sebelum tidur di setiap malam 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah kafatah." Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka 2 ayat tersebut akan mencukupkannya. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksud 2 ayat tersebut mencukupkannya, kafatahu min kulli syarr. Ya, artinya 2 ayat tersebut mencukupkannya dari segala macam keburukan. Nah, ini ruqyah-ruqyah yang semestinya seseorang baca saat terkonfirmasi positif COVID-19. Bukan malah main TikTok,
bukan malah joget-joget. Ya. Semestinya lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meruqyah dirinya, ya. Allahumma rabban nas mudhhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifaa. Shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Terakhir, tadi saya katakan berobat dengan cara meruqyah dan juga dengan cara medis. Berobat karena sebagian orang tidak mau berobat, ya, dengan cara medis, dia ruqyah saja. Maka berobat dengan cara medis ini termasuk daripada syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda, tadawaw ya ibadallah, fa inna Allah azza wa jalla lam yanzil dawaan lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu shifa illa al-maut wal haram. Berobatlah wahai hamba Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit melainkan menurunkan bersamanya kesembuhan kecuali kematian dan juga pikun. Nah, ini berobatlah. Berobat sesuai dengan obat yang syar'i. Terakhir, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang menyelesaikan tanggungan-tanggungannya kepada orang-orang yang dia punya tanggungan. Seperti misalkan dia minta halal dari orang yang pernah dia zalimi. Dia minta mengembalikan hutang kepada orang yang pernah dia berhutang kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang berkaitan tentang menunaikan tanggungan terhadap orang, yaitu hadis riwayat Muslim, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qurana. Sungguh hak-hak akan diberikan kepada yang memilikinya pada hari kiamat sampai digiring kambing yang patah tanduknya dari kambing yang bertanduk. Artinya antara hewan saja dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Maka kita tidak tahu akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kita melakukan tindakan preventif, melaksanakan menunaikan seluruh tanggungan-tanggungan kita agar seandainya qadarullah dengan takdir Allah seseorang dicabut nyawanya, maka dia sudah menyelesaikan tanggungan-tanggungannya di dunia agar ya dia bisa nyaman, ruhnya naik ke langit, dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak nanti urusannya nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdih aw syai'in falyatahallal minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham wa in kana lahu amalun salih ukhidha biqadri madlamatihi wa in lam takun lahu hasanat ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alayhi. Barang siapa yang mempunyai kezaliman untuk saudaranya, baik berupa merendahkan harga dirinya atau sesuatu apapun, minta halallah darinya pada hari ini sebelum tidak ada emas dan perak. Kalau seandainya yang menzalimi tersebut mempunyai amal saleh, maka amal salehnya akan diambil sesuai dengan besar kezalimannya. Kalau seandainya yang menzalimi tersebut tidak mempunyai amal saleh, maka akan diambil dosa dari orang yang dia zalimi, kemudian diberikan kepada orang yang menzalimi tersebut. Nah, ini hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira yang saya ingin sampaikan tentang nasihat untuk pasien COVID-19. Semoga nasihat ini bermanfaat dan semoga nasihat ini benar-benar menghujam ke dalam hati sehingga yang sakit benar-benar akhirnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Nah, silakan.
Silakan. Silakan. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Maka ini permasalahan kembali kepada asal hukum. Seorang wanita yang sudah menikah, maka dia tidak boleh mengamalkan amalan sunnah, di antaranya berpuasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Wala tasumu illa biizni zaujiha. Janganlah dia berpuasa, maksudnya di sini adalah puasa sunnah, kecuali dengan izin suaminya. Maka tidak diperbolehkan seorang perempuan untuk berpuasa kecuali dengan izin suaminya, ya. Kecuali dengan izin suaminya. Saya sebentar. Itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin an tasuma wa zawjuha syahidun illa biizni wa la ta'dhan fi baiti illa biizni. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dan suaminya ada di rumahnya kecuali dengan izinnya. Dan janganlah seorang istri mengizinkan masuk ke dalam rumah suaminya seseorang kecuali dengan izin suaminya. Ini hadis sangat jelas menunjukkan bahwasanya seorang istri jika ingin berpuasa sunnah maka dia minta izin kepada suaminya. Apalagi suaminya tadi melarangnya karena akibat karena sebab yang sangat penting, yaitu menjaga kekuatan tubuh sang istri. Maka ini wajib untuk ditaati. Ya, wajib untuk ditaati. Tetapi saya nasihatkan kepada suami bahwa apabila memang sang istri sudah sehat ataupun terlihat dia kuat, maka pada saat itu bismillah, izinkan dia berpuasa agar dengan puasa tersebut diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, tidak mengapa. Saya kemarin membaca ada faedah menarik disampaikan oleh para ulama, yaitu ada seorang, kalau tidak salah Muhammad ibn Sirin, seorang tabi'i, berpuasa Asyura dalam keadaan safar. Berpuasa Asyura dalam keadaan safar. Kemudian beliau ditanya, ini kan sunnah, yang wajib saja kita boleh untuk tidak berpuasa, apalagi sunnah. Kenapa engkau safar-safar puasa Asyura? Maka beliau mengatakan, kalau Ramadan fa'iddatu min ayyamin ukhra. Kalau berpuasa Ramadan kemudian lagi safar bisa diganti di lain hari. Akan tetapi kalau hari Asyura maka qad fata mahalluhu. Kalau seandainya terlewat harinya, maka berarti lewat waktunya. Lewat waktunya berarti lewat keutamaannya. Nah, ini para ikhwah, ini yang patut diperhatikan bagi seseorang yang berpuasa pada hari Asyura. Maka saya nasihatkan kepada istri, taati perintah suami. Tetapi nasihat saya kepada suami, kalau seandainya istrinya kuat, terlihat kuat, ya, maka berpuasalah. Mudah-mudahan malah semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih cepat lagi penyakit Covid-19-nya. Wallahu a'lam. Nah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
Masya Allah, Umar ini dari Australia nih, dari Aussie. Apa kabar Sydney? How are you? Kaifa haluk ya Umar? Alhamdulillah, Masya Allah. Ini dari Sydney nih. Silahkan Ami Umar. Iya. Taib. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini Ami Umar ini salah satu penggiat dakwah di Sydney di Australia, dan mudah-mudahan sehat-sehat ya Ami ya. Taib. Insyaallah waalaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Sekarang saya jawab, ada ayat yang tadi disebutkan ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa ma arsalnaka linnasi rasula. Yang artinya apa saja yang menimpamu dari kebaikan maka itu dari Allah, dan apa saja yang menimpamu dari keburukan maka itu adalah dari dirimu. Ayat ini bisa dijelaskan dengan ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asaba min musibatin fa bi idznillah." Yang artinya tidak ada musibah apapun kecuali dengan izin Allah. Jadi maksudnya begini nih, bahwa seseorang mendapatkan kebaikan atau mendapatkan musibah, maka saya ulangi, seseorang mendapatkan kebaikan maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk atas kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Allah yang memberikan petunjuk. Dia bisa sholat, dia bisa puasa, dia bisa berzikir pagi sore, dia bisa baca Quran setiap malam, dia bisa tahajud. Itu adalah datang dari Allah. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa saja yang kalian dapatkan yang kamu dapatkan dari kebaikan maka itu datang dari Allah. Itu maksudnya. Kita mendapatkan kebaikan yaitu beramal saleh, maka itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Nah, apabila seseorang bermaksiat lalu setelah itu dia mendapatkan musibah, maka itu berarti hasil dari maksiat yang dia lakukan. Ya. Nah, sekarang timbul pertanyaannya, orang yang terkena COVID-19, apakah itu semuanya bala ataukah itu ujian? Itu kan larinya pertanyaan antum tadi ke situ. Apakah dia adalah bala atau ujian? Maka kita jawab, seseorang akan tahu bahwa musibah yang dia dapati itu adalah bala atau ujian dari dirinya sendiri. Kalau dia hamba yang saleh, taat kepada Allah, mengerjakan amalan-amalan wajib, meninggalkan larangan-larangan Allah, maka itu berarti ujian dari Allah agar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dia ahli maksiat, kemudian dia meninggalkan amalan wajib, melanggar larangan-larangan Allah, maka musibah yang dia dapati termasuk daripada penyakit COVID-19 itu adalah teguran dari Allah. Itu adalah musibah, bala, siksa dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan oleh Allah. Makanya saya ceritakan tadi. Saya tadi malam telepon dokter tersebut. Saya bilang ke dokter, Pak dokter, saya akan mengisi kajian temanya nasihat untuk pasien COVID-19. Adakah dokter yang sudah hampir 300 orang menangani, adakah nasihat? Maka beliau mengatakan, nasihatkan kepada mereka agar benar-benar bertakwa. Karena tidaklah
tidaklah musibah yang didapati kecuali salah satu penyebabnya akibat dosa yang kita rasakan, dosa yang kita lakukan. Nah, itu maksud dari ayat tadi. Jadi memang benar bahwa semuanya dari Allah. Tetapi pada ayat yang disebutkan oleh Ami tadi adalah bahwa barang siapa yang melakukan, yang mendapatkan kebaikan, maka itu dari Allah. Maksudnya adalah siapa saja yang beramal saleh, kebaikan-kebaikan, meninggalkan maksiat, mengerjakan kewajiban, maka itu petunjuk dari Allah. Bukan kekuatan diri sendiri murni, tetapi murni petunjuk dari Allah yang menggerakkan kita untuk taat kepada Allah. Nah, siapa yang mendapatkan musibah maka itu datang dari dirinya. Maksudnya adalah dosa, akibat dosa-dosa yang dia kerjakan, maka dia dapat musibah. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik Mi, mudah-mudahan sehat selalu Mi. Insyaallah nanti kalau ada waktu kita main-main lagi ke Sydney insyaallah. Jazakallah khair, barakallahu fiik. Silahkan Mas Doni. Salam. Amin. Bagus pertanyaannya. Kalau seandainya dia tahu bahwa itu adalah azan, maka jumhur ulama mengatakan dia wajib berhenti, dan jika dia meneruskan batal puasanya, tidak sah puasanya. Kalau seandainya dia tahu azan sudah dikumandangkan, lalu dia meneruskan, sengaja meneruskan dengan pengetahuannya tentang azan, maka jumhur ulama mengatakan bahwa tidak sah puasanya, artinya batal puasanya. Tapi kalau dalam asumsi dia tidak tahu dan dia anggap ini belum masuk waktu azan, maka para ulama mengatakan dia tidak batal. Kalau dia melanjutkan apa yang ada di dalam piringnya, asal jangan nambah. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang idza akala ahadukum, ya idza adzana al-muadzin, jika dikumandangkan azan, sedangkan ta'amu fi yadihi, makanan di tangannya, maka hendaklah dia memakannya. Ya, hendaklah dia memakannya sampai selesai. Karena ini hadis, para ulama mengatakan hadis ini bagi orang yang mengira bahwasanya, saya lanjutkan dulu hadisnya, jika salah seorang dari kalian mendengar dikumandangkan azan dan makanan ada pada tangannya, maka hendaklah dia selesaikan. Fala yadha' minhu hatta ya'kula minhu, janganlah dia letakkan sampai dia menyelesaikannya. Wal yutimma shaumahu, hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Ini hadis bagi orang yang mengira azannya belum masuk. Hadisnya sahih. Ini hadis bagi orang yang mengira azannya belum masuk. Tapi kalau sudah dia tahu, yakin sudah azan, maka haram hukumnya untuk melanjutkan makannya. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang ayat-ayat puasa, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ila lail. Makanlah, minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu sudah masuk waktu fajar. Kalau sudah masuk waktu fajar, maka sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, ini menunjukkan bahwa batasan makan adalah dengan azan subuh ataupun waktu fajar yang kedua. Kalau sudah diazankan subuh, maka haram untuk memakannya meskipun sisanya. Sedangkan hadis yang saya sebutkan tadi itu bagi siapa yang keadaannya seperti yang bertanya sekarang. Asumsinya puasa azan belum dikumandangkan, maka dia selesaikan. Dan para ulama fikih
dan usul fikih mengatakan al aslu baqa'u makan ala makan. Asal hukum tetap sebagaimana awalnya. Awalnya adalah malam, belum masuk waktu subuh. Maka tetap dia mengira dalam dirinya bahwa ini masih malam, belum masuk waktu subuh. Maka itu asal hukum yang ada pada dirinya. Wallahu a'lam. Nah, ya, sekali lagi saya ingin menasihatkan kepada seluruh pasien COVID-19 agar menghadapi penyakit ini dengan takwa kepada Allah. Itu adalah cara yang paling manjur untuk menghadapi penyakit ini. Allah berfirman, "Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan jalan keluar untuknya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bersandar diri kepada Allah, maka Allah lah pencukupnya. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Maka benar-benar bertakwalah. Bagi siapa saja yang terkonfirmasi positif COVID-19, benar-benar bertakwalah kepada Allah. Niscaya Allah akan menyembuhkannya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu Nabi Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.